Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin ya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, ya, yang kita tidak bisa hitung satu persatu, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam hendaklah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil qiyamah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan tausiah pendek yang kami beri tema sabar. Iya, kata sabar begitu mudah diucapkan. Ya, kata sabar berasal dari sabaru yasbiru yang artinya menahan diri. Perlu kita ketahui bahwa dalam Islam, ya, sabar merupakan kunci dasar, ya, dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sabar tercakup dalam 3 hal. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga adalah sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat dalam Al-Qur'an, surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ya, di dalam surat At-Toha itu sebagai seorang kepala rumah tangga wajib memerintahkan kepada keluarganya untuk mendirikan sholat. Ya, tentu saja caranya dengan bersabar manakala yang diperintahkan itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Di dalam tauladan yang telah diberikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau begitu sabarnya di dalam mensiarkan agama Islam kala itu, ya. Jadi beliau dengan sabar walaupun dilempari batu, dilempari kotoran, dan juga dicaci maki, ya, tapi dengan permohonan Allah untuk, dan beliau tetap bersabar, ya. Subhanallah, yang sekarang ini kita lihat bahwa Islam tidak hanya diterima di Jazirah Arab saja, di seluruh dunia Islam diterima. Bagaimana implementasi di dalam sabar sesuai dengan ketaatan, ya, yaitu manakala kita melaksanakan ibadah sholat tahajud, ya, dengan malam hari kita harus bangun, ya, kita dalam keadaan masih ngantuk, ya, dinginnya malam kita harus tetap berwudu. Itu juga menunjukkan bahwa kita harus sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada saat ini di bulan Ramadan, ya, di mana umat Islam menjalankan ibadah
puasa ya dengan sabar senantiasa menahan lapar dan dahaga sampai dengan waktu nanti adzan maghrib baru diperkenankan ya untuk menyudahi menahan lapar dan dahaga. Yang kedua terkait dengan sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atau sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, itu juga sudah ditauladani oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika beliau diajak oleh ya istri Al-Aziz untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar agama. Beliau mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kesabaran beliau akhirnya bisa menghindari suatu perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya Nabi Yusuf alaihissalam harus mendekam di penjara. Bagaimana implementasi untuk kita, keseharian kita? Mungkin kita bisa ya terkait dengan bohong ya, dusta dan lain sebagainya hendaklah kita hindari. Ya, termasuk di dalamnya bagaimana kita mencari harta ya wajib dengan cara yang baik, dengan cara yang halalan thayyiban ya, jangan dengan cara yang batil. Seperti contohnya misalnya memberikan pinjaman kepada seseorang ya, misalnya 100.000 ya, minggu depan nanti harus dikembalikan plus ya bunga 10% ya, nanti kalau terlambat tambah lagi lah. Itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita harus sabar untuk menghindarinya. Kalau dilihat dari sisi ekonomis memang luar biasa keuntungannya dengan meminjamkan seperti itu. Ya, tetapi hendaklah kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Yang ketiga adalah sabar ya di dalam menerima takdir Allah ya, atau di dalam rukun iman itu ada pada butir ke-6 ya, mengimani qada dan qadar ya toh. Terkait dengan sabar dalam menerima takdir Allah itu sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 24. Fasbir li hukmi rabbik ya. Jadi maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagaimana kita tetap harus bersabar manakala menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan ini bisa berupa ujian ya, baik itu ujian yang menyenangkan ataupun ujian yang menyulitkan. Ya, tentu saja kalau ujian yang menyenangkan kita wajib bersyukur dan bersabar dan sadar betul bahwa apa yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita. Sehingga wajib berbagi dengan mereka yang berhak. Sementara untuk ujian kesulitan ya, kita harus senantiasa bersabar ya kan, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan sabar dalam kesulitan ini ya, ada pada surat Al-Ahqaf ayat 35, fasbiru kama sabaru ulul azmi minal rusuli wal tas'ajil lahum. Ya, jadi di sini artinya adalah maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran para rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan. Artinya bahwa di dalam keadaan apapun cobaan yang diberikan Allah kepada kita, sabar merupakan kunci utama untuk senantiasa kita lakukan. Jadi kaitannya dengan kata sabar sebetulnya sangat banyak di dalam Al-Quran. Ya, seperti yang sudah beberapa
kami sebutkan ya, ada satu lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya, jadi artinya kurang lebih adalah hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya, betapa sabar ini menjadikan satu upaya yang harus tetap kita lakukan. Ya, sabar di dalam menerima segala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditindaklanjuti dengan doa melalui sholat yang kita lakukan. Karena di dalam sholat isinya adalah doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan sabar ini dalam berbagai-bagai kondisi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kaitannya dengan sabar bisa kami simpulkan bahwa sabar selalu menjadi landasan bagi umat Islam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar merupakan kemampuan menerima, mengolah, dan mencikapi kenyataan, dan mampu menempatkan diri dan bersikap optimis dalam setiap keadaan. Dan yang ketiga, yang pasti sabar ini bukan merupakan suatu bentuk keputusasaan, tetapi merupakan suatu optimisme yang terukur. Ya, sehubungan dengan itu, manakala kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ujian yang sangat berat ya, maka hendaklah kita senantiasa mengucapkan astaghfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan tentu saja tetap merasa yakin dan optimis akan datang pertolongan Allah. Ya, kita wajib tawakal untuk memperoleh pertolongan dari Allah ya, dan gunakanlah dengan cara-cara yang syar'i, jangan dengan cara-cara yang di luar ya. Kita wajib bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi tenang ya, kita bisa menjadi tenang, dapat menerima apapun dari yang sudah kita ikhtiarkan tadi dengan lapang dada. Sekian tausiah pendek tema sabar ya. Kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.